Halo semuanya, selamat datang di podcast Miftahul Ulum TV di segmen Q&A bareng Ina. Di episode kali ini kita akan membahas kisah nyata penuh inspirasi dari berbagai sudut kehidupan. Hari ini saya punya tamu spesial, seorang mahasiswa ilmu komunikasi dari Unisula yang aktif banget. Bukan cuma di kampus tapi juga di masyarakat. Selain sibuk, beliau juga aktif dari organisasi dan beliau juga menjabat sebagai ketua DKR Wonosalam. Menarik banget gak sih ceritanya? Langsung saja kita sambut Kak Fahlul Izal. Halo Kak, apa kabar? Halo, apa kabar? Sebelum kita ke cerita lebih lanjut, perkenalan diri dulu dong Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahlul Izal, bisa dipanggil Izal. Saya dari Desa Mojodemak, Wonosalam, Kabupaten Demak. Oke, mungkin itu cerita singkat. Sekarang nih lagi semester berapa Kak? Oh, semester di perkuliahan. Iya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan saya mengambil jurusan program studi ilmu komunikasi di semester 3. Jadi baru masuk nih Kak Ina. Baru setahun lebih lah berjalan. Awalnya kenapa sih kakak tertarik kok bisa gitu masuk ke Ilkom? Ada yang memotivasi kakak nggak sih untuk masuk ke Ilkom tuh? Memotivasi dulu sebenarnya saya lulusnya itu kan masih jurusan ibarat serumpun lah di ilmu komunikasi. Dulu saya di kejuruan multimedia. Nah, di lulusan itu ada cerita yang sedikit cukup membuat saya kebingungan karena dari orang tua ini beda cerita atau beda arahan. Yang dari ayah ini untuk meneruskan di bidang kelistrikan, karena dari ayah saya tuh sudah terjun ke pekerjaan kelistrikan. Nah, kalau dari ibu ini mengarahkannya tuh untuk meneruskan di bidang multimedia. Jadi masih sejalur ya, masih jalur dengan waktu di SMK gitu. Jadi belajarnya itu diterusin sekarang gitu loh, biar enggak setengah-setengah. Kata ibu saya seperti itu. Tapi itu cukup menjadi pertimbangan saya untuk melanjutkan atau mencari jurusan tersebut. Singkat cerita, jadi saya apa salahnya mengambil salah satu dari jurusan multimedia yang dulunya saya di SMK. Terus kalau masalah kelistrikan nanti saya tak belajar sendirilah sama bapak. Jadi seperti itu. Terus misal di multimedia itu saya cari-cari itu ada di ilmu komunikasi. Di situ selain belajar tentang jurnalistik, broadcast dan lain sebagainya, itu kita belajar tentang cara berkomunikasi yang lebih efektif, yang lebih baik, dan pastinya itu yang cara berkomunikasi tentang dunia pribadi atau kelompok, organisasi dan lain sebagainya. Jadi banyak ilmu sosial yang dipelajari nih Kak, nggak hanya tentang dunia media. Jadi tuh di Ilkom tuh nggak hanya belajar komunikasi biasa, nggak hanya belajar komunikasi satu orang dengan orang lain, tapi tuh komunikasi bisa broadcasting, jurnalistik, banyak gitu ya Kak? Iya, banyak sekali yang mencakup itu. Sekarang kan misalnya kita bicara media sekarang kan juga sebagai alat untuk berkomunikasi, baik komunikasi massa atau komunikasi pribadi. Nah, dengan media itu bagaimana cara kita memberikan informasi-informasi yang kredibilitasnya itu dapat dipercaya. Sekarang banyak berita yang tidak tahulah, misal arahnya ini aktual atau tidak. Nah, biasanya ada berita-berita yang hoax gitu nah, Kak. gitu. Jadi nanti di ilmu komunikasi ini kita belajar cara membuat berita, cara membuat suatu konten, dan pastinya ada komunikasi yang nantinya itu penyampaiannya lebih efektif, baik di komunikasi interpersonal atau komunikasi massa, satu orang atau dua orang, bahkan untuk berkomunikasi di halayak banyak, seperti itu Kak. Menurut kakak pribadi, apa sih yang membedakan jurusan ilmu komunikasi dengan jurusan lainnya? Kan biasanya tuh kayak broadcasting tuh kan ada jurusan sendiri tuh Kak. Iya, ada. Nah, tapi tuh di ilmu komunikasi tuh kan ada juga yang kayak broadcasting gitu.
di broadcasting ada juga yang kayak broadcast, maksudnya fokusnya ke situ aja gitu. Iya. Kalau ilmu komunikasi ini nantinya turunannya itu ilmu sosial. Jadi kita kan belajar bagaimana bersosial juga, cara bersosial dengan masyarakat, dengan teman-teman itu bagaimana yang lebih baik. Nah, kalau bicara komunikasi kan banyak yang bilang, kenapa sih kok masih bicara tentang komunikasi? Padahal kan kita kan sehari-harinya kan komunikasi Komunikasi. gitu kan. Nah, sekarang tuh lebih banyak orang yang bicaranya hanya bicara komen seperti itu, tapi kan tidak mempelajari tentang ilmu komunikasi yang sebenarnya. Nah, di ilmu komunikasi yang sebenarnya itu komunikasi tidak hanya sekedar ngomong. Jadi ada pesan yang memang nantinya itu bisa memberikan kepemahaman baik kepada orang yang lawan kita bicara. Misal nih, Kak Ina sering nggak bertemu orang yang memang orangnya tuh pinter ngomong, tapi terkadang itu kita juga sulit untuk mengolah cara bicaranya, Iya, untuk kadang tuh memahami gitu. kayak di depan publik tuh masih gitu ya nggak sih, Kak? Nah itu kita belajar cara mengatasi hal-hal tersebut dan cara memberikan informasi yang nanti tujuannya ya memberikan kepemahaman yang baik untuk lawan bicara kita. Disitulah. Menurut Kakak tuh gimana sih? Kan kadang tuh kan orang tuh kalau di belakang kamera tuh banyak omong gini-gini. Tapi sedangkan di depan kamera tuh kayak nggak mau takut, nggak berani. Di depan orang banyak nggak berani sedangkan tuh kalau dia sama teman dekatnya nih cuman 2 orang, dia tuh banyak omong banget gitu. Ya itu menurut saya pribadi itu wajar karena memang ketika kita bicara di depan kamera itu cara ngomong tekanan itu juga beda lagi, karena ibarat kalau orang yang ngomongnya itu hanya di belakang, hanya yang seringnya ngomong 1 atau 2 orang, itu ya memang lanyah, memang lancar. Tapi kalau dia tidak sering ngomong di depan publik, jadi nanti akan kesulitan cara dia menyampaikan. Dia lihat orang aja itu udah minder, bagaimana cara dia menyampaikan. Nah, misal nih saya mau menyampaikan suatu informasi di depan publik. Nah, sebelum saya mau menyampaikan, saya lihat orangnya aja udah minder. Terus nanti informasi yang saya olah itu apa? Nah, itu kan tambah minder juga. Nah, orang-orang itu juga perlu latihan. Jadi saya juga orang yang dulunya itu takut bicara di depan umum. Saya dari SD sampai ke jenjang SMP itu dulunya juga takut. Tapi di tengah perjalanan waktu SMP. Nah, dulu saya coba belajar cara tampil di depan. Memang tampil di depan dulu tremor pertama kali, 1 atau 2 kali tremor. Tapi dengan 1-2 kali itu berani mencoba dulu, nanti kita akan sering terbiasa. Jadi ada perlu tahap atau latihannya. Nggak bisa kita langsung bicara di depan publik yang baik, terus cara ngomong dan lain sebagainya itu nggak bisa langsung ini itu terus lancar selesai, nggak bisa. Saya dulu juga orang yang termasuk takut kalau ngomong di depan, Kak. Jadi perlu latihan lah intinya. Jadi tuh misal tuh kayak gini tuh, Kak. Kan dia tuh introvert. Nah, lihat orang-orang kayak Najwa Shihab tuh kan kayak keren banget. Pasti tuh kita kalau lihat orang levelnya di atas kita, pasti kita bilang, "Ya Allah, kok bisa kayak gitu, keren gitu ya, Kak ya." Nah, sedangkan kita tuh introvert. Gimana sih caranya biar si introvert ini bisa berbicara di depan publik? Si introvert. Kalau bicara introvert, ternyata kalau bicara bidang ilmu komunikasi, introvert dan ekstrovert ini semuanya memang perlu latihan. Saya termasuk orang yang introvert. Percaya atau tidak? Ini ada pelajaran khusus untuk mempelajari orang yang introvert dan ekstrovert. Nah, setelah saya pelajari, ternyata saya masuk ke dalam orang yang tipenya introvert. Nah, namun kebiasaan introvert ini akan berubah dengan sendirinya. Dengan cara apa? Ketika kita menjadi, misal nih, jadi seorang pemimpin. Orang pemimpin yang ditunjuk, tapi orang itu adalah orang yang introvert. Nah, mau tidak mau kita akan sering tampil di depan, sering bicara di depan, terus sering memimpin kegiatan. Nah, memimpin kegiatan atau caranya itu kita mengetahui
pribadi anggota organisasi kita. Nah, nggak mungkin dong kita pemimpin yang introvert terus nggak peduli dengan teman-teman yang anggota kita. Kita akan secara tidak langsung tuh dituntut untuk memperdulikan lah teman-teman yang lain. Jadi kebiasaan introvert atau extrovert itu saya rasa tergantung pribadinya gitu loh. Baik cara dia nanti akan berproses, cara dia akan mau atau tidak belajar. Jadi kembalinya kan seperti di situ. Baiknya cara dia untuk mengembangkan diri sendiri gitu. Yang penting tuh mau belajar gitu Kak. Di mana ketika dia orang tuh kok udah introvert terus stuck ya udah nggak bisa berkembang bisa lagi jalan. gitu. Kembali lagi soal mata kuliah nih Kak. Menurut Kakak mata kuliah yang paling menarik dan relevan untuk kehidupan sekarang di Ilkom itu apa sih Kak? Kalau mata kuliah ini saya kan baru semester 3 nih. Iya. Kurang lebihnya 1 tahun lebih setengah lah semester 3. Nah di sini saya baru mempelajari ada kurang lebih sekitar 20 SKS atau lebih sedikit lah. Nah di situ yang membuat saya menarik itu ada komunikasi antar pribadi dan komunikasi organisasi. Nah di komunikasi antar pribadi ini kita belajar ngomong, menyampaikan informasi satu atau 2 orang. Terus kita mengenali diri kita sendiri. Nah sebelum kita bicara tentang lain jauh-jauh nih, kita tuh belajar tentang diri sendiri dulu. Saya tuh orangnya seperti apa. Terus baiknya kalau saya ngomong dengan orang yang seperti ini tuh harusnya seperti apa. Karena tipe orang kan beda-beda. Nah itu ada cara penyampaian atau cara komunikasi tersendiri Kak. Jadi nek orang yang introvert itu kira-kira kalau kita ngomong tuh seperti apa. Gak mungkin dong kita ngomong bareng orang yang kepribadiannya cukup tertutup, kita langsung tanya hal-hal yang cukup intens tentang kepribadi. Nah jadi itu komunikasi antar pribadi. Yang kedua ada komunikasi organisasi, karena saya kan orang organisasi nih Kak, juga ikut beberapa organisasi. Nah itu ada komunikasi yang baik dan benar ketika kita berorganisasi. Nah kita nggak hanya berorganisasi terus asal ikut organisasi, ada cara-cara berkomunikasi tersendiri Kak. Terus misal nih saya memimpin organisasi, ketika saya menyampaikan informasi yang cara penyampaiannya salah atau tidak bisa diproses untuk anggota yang lain, itu kan akan menjadi pro kontra yang lain, teman-teman yang lain. Nah itu sering kali banyak orang yang tidak paham dengan komunikasi yang memang dilihat sepele, tapi itu akan memberikan dampak yang cukup baik, cukup besar, cukup buruk juga kalau memang itu disepelekan. Di hal-hal yang sepele terkadang tidak begitu diperhatikan lah, seperti itu. Ada pengalaman menarik gak sih Kak selama 3 semester ini ikut kuliah? Misal kayak temennya itu banyak ngejokes atau gimana gitu? Kalau di Ilkom sepengalaman saya nih cukup menarik karena orangnya ya tahu sendiri, jurusan ilmu komunikasi, sekalinya orangnya pintar ngomong itu pintar ngomong semua. Tapi ada juga yang orangnya tuh introvert yang banyak juga, jadi orangnya tuh mau ngomong di depan juga takut, itu ada. Jadi nggak semua anak Ilkom itu pintar ngomong di depan, enggak. Ada orang yang memang takut sebenarnya. Terus ada yang orang memang hanya minat di bidang broadcastnya saja gitu. Jadi nggak semua yang saya dapatkan tuh nggak semua orang anak Ilkom tuh ngomongnya di depan tuh pinter-pinter, enggak. Tapi juga sekali pinter ngomong juga pinter banget gitu. Sampai nggak bisa ada yang ngalahin. Nah ada juga yang seperti itu. Di Ilkom kan banyak bidang nih Kak, ada jurnalistik, media digital, public relation, broadcasting. Kakak sendiri itu lebih condong ke bidang yang mana? Kalau saya sendiri di semester ini itu semester 3 ada penjurusan. Nah penjurusan itu ada 3 sebenarnya. Satu itu marketing communication, yang kedua broadcasting, yang ketiga content creator. Nah saya masuk ke broadcasting nih karena melihat dulu di SMK di jurusan saya masih meranah ke broadcast, jadi saya mengambil di broadcasting.
Saya lebih condong ke situ. Nah, di broadcast ini baru tahap masuk ini Kak, baru awal-awal. Jadi kurang begitu bisa menceritakan lebih luasnya baru semester ini. Ada nggak sih Kak dosen yang bikin Kakak kok gini? Padahal tuh harusnya gini, kayak gini gitu. Ada nggak sih Kak dosen yang kayak gitu? Enggak, kalau dosen seperti itu enggak, karena di dosen Ilkom itu memang kan ya dosen sudah berpengalaman. Jadi sesuai ranahnya lah, sesuai pelajaran eh, yang dimiliki kompetensinya lah. Jadi saat ini masih sesuai lah untuk kompetensi di ilmu komunikasi. Kalau ngomongin soal ini itu mungkin dunia perkuliahan itu lebih ke bebas. Maksudnya bebas itu dalam artian nggak terlalu terikat dengan peraturan yang mengekang gitu. Jadi kadang ada dosen yang memang mintanya online terus itu ada. Jadi ada yang ada sedikit komentar di dalam hati, tapi nggak keomong ke teman-teman lah. Kok ini online terus ya, kadang seperti itu. Tapi ya memang itulah dunia perkuliahan. Ada sedikit eh, gonjang-ganjingnya lah di situ. Pastinya selama Kak kuliah kan banyak tantangan yang dihadapi tuh. Apa sih Kak tantangan paling besar banget? Tantangan yang saya hadapi di dunia perkuliahan itu paling besar ya. Saat ini masih berorganisasi, yang mana kita harus bisa membagi waktu antara organisasi dan perkuliahan. Samping itu saya juga eh, lewat jalur beasiswa kan Kak. Jadi di beasiswa itu kan kita dituntut untuk nilai yang baik lah. Nah, jadi kita tidak bisa meninggalkan dunia perkuliahan seenaknya saja. Ada tantangan untuk nilai yang lebih baik dan tidak boleh turun ataupun harus di bawah, harus di atas rata-rata. Rata-rata seperti itu. Mungkin tantangannya di situ. Jadi kalau mahasiswa beasiswa itu ya Kak ngejar nilai. Ya, kalau ngejar nilai yang penting di bawah IPK, harus di atas IPK 3,5. Mungkin di atas 3 sih sebenarnya. Cuma saya menerapkan itu 3,5. 3,5 Nah, gitu. lebih. Ha. Bagaimana sih Kak cara mengatasi tekanan akademik sedangkan Kak itu mengikuti organisasi ini katanya tadi. Tekanan akademik dan organisasi. Ini dua hal yang sama-sama penting. Kalau saya dulu ingat perkataan guru saya waktu SMK, nama beliau Pak Samsul Ma'arif, dulu adalah wali kelas saya. Beliau selalu bilang kepada eh, muridnya itu seperti ini. Organisasi itu sunnah, hukumnya sunnah. Organisasi itu nomor 2. Sedangkan sekolahmu itu wajib. Jadi kamu meninggalkan wajib atau meninggalkan sekolah demi organisasi itu adalah hal yang salah. Nah, itu memang dua hal yang penting, sama-sama penting lah. Nah, di situ cukup terngiang-ngiang kata-kata beliau sampai saat ini. Jadi ketika ada dunia perkuliahan yang memang membarengi dengan organisasi, itu akan menjadi pertimbangan yang cukup berat. Jadi kalau saya akan tetap mendahulukan perkuliahan nih Kak. Karena tujuan saya kan di kuliah untuk berkuliah lah, untuk mencari ilmu. Nah, sedangkan organisasi itu memang nggak kewajiban. Tapi juga tidak bisa kita tinggalkan seenaknya saja. Kita harus bisa membagi waktu. Nah, bagi waktunya gimana? Kalau di dunia perkuliahan, itu biasanya organisasinya tidak begitu bertabrakan. Jadi kita ketika ada organisasi, dia juga melihat jadwal. Di jam segini ada kuliah enggak? Ada atau enggak? Nah, kalau memang ada, ya sudah, saya tinggalkan dulu organisasinya. Saya ikuti dunia perkuliahan. Tapi saya tidak meninggalkan tanggung jawab saya ketika saya punya job desk di organisasi tersebut. Saya akan tetap mengerjakan ketika misal nih walau nggak ikut rapat, saya akan dapat tugas dapat job desk. Saya akan kerjakan job desk itu meskipun nggak ikut rapat. Nanti sekarang kan ada handphone. Saya bisa pantau lewat handphone mengenai notulensi atau mengenai hal-hal yang bisa dibicarakan lewat handphone. Jadi saya tetap berkomunikasi lah. Intinya anak komunikasi masa hilang komunikasi kan gitu. Jadi terus berkomunikasi. Pernah nggak sih Kakak dengar tetangga Kakak kayak gini? Orang setiap hari udah komunikasi kok malah masuk ilmu komunikasi. Apa sih yang dicari? Nah, setiap harinya komunikasi kok malah
kuliahnya masih komunikasi. Itu memang ada beberapa omongan yang memang sering terlewat untuk mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi memang orang ketika tidak mempelajarinya ya bisanya hanya ngomong, hanya komen lah. Cara biasanya komen. Tapi ternyata di dalam komunikasi itu banyak cabang-cabang, nantinya kita akan bisa fokus untuk dunia pekerjaan. Baik di public relation, di humas, terus di media marketing, konten kreator. Sekarang itu ranahnya media, Kak. Sekarang tuh era zaman digital. Digital. Nah, digital. Jadi dunia komunikasi sangat cocok menjurus ke situ. Jadi banyak cabang yang nantinya bisa difokuskan lah. Baik nantinya di belakang layar, bicara di depan layar, di depan kamera, atau membuat berita. Nah, itu banyak. Job desk-nya itu akan banyak. Jadi orang yang nggak tahu ya memang hanya ngomong. Tapi kan yang belajar kan lebih tahu. Iya. Ya, kita yang belajar ini sampaikan dengan cara yang lebih baik. Jadi saya nggak langsung ceplos-ceplos juga ke orang yang seperti itu. Jadi mungkin nanti dia akan tahu sendiri atau enggak ya. Kita kasih tahu dengan cara pelan-pelan seperti itu. Menurut kakak nih, seberapa penting sih pengalaman di luar kelas bagi mahasiswa ilmu komunikasi? Seberapa penting pengalaman di luar kelas? Memang menurut saya sangat penting. Karena kalau bicara teori komunikasi, kita kan juga perlu praktek. Memang di dalam kelas ada praktek. Misal public speaking. Presentasi gitu, Kak. Enggak hanya presentasi. Langsung praktek tentang public speaking. Tapi kan dengan dunia luar, organisasi lah atau pekerjaan lah yang ranahnya di luar, kita kan akan praktek di lapangannya, tidak hanya di kelasnya saja. Jadi seberapa penting? Ya sangat penting. Contoh mata kuliah komunikasi organisasi, kan ada tadi yang saya ceritakan. Dengan mempelajari mata kuliah komunikasi organisasi, kita kan tahu teorinya, tapi kita belum tahu prakteknya. Prakteknya di mana? Ya di kelas bisa, tapi lebih efektif lagi di luar kelas dengan ikut organisasi tersebut. Nah, jadi kalau bicara tadi beberapa penting, sangat penting bagi anak ilmu komunikasi. Menurut saya seperti itu. Untuk lebih mematangkan lah ilmu yang dimiliki, teori yang didapatkan, untuk benar-benar punya pengalaman di lapangan. Jadi seperti itu. Selain kuliah di Ilkom nih, Kak juga kan mengikuti berbagai organisasi. Apa aja sih, Kak, yang diikuti? Kalau di dunia perkuliahan saya hanya ikut 2, Kak. Yang satu itu pramuka atau racana. Yang satu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, di lingkungan fakultas. Kalau di masyarakat nih, Kak? Kalau di masyarakat mungkin ada pramuka di tingkat kecamatan, terus ada IPNU, terus Karang Taruna, mungkin itu di tingkat masyarakat. Organisasi yang Kak ikuti kan ini kan cukup banyak tuh. Gimana sih cara Kakak membagi waktunya antara jadwal kuliah dengan misal ada tabrakan gitu? Misal ada tabrakan, saya juga lihat seberapa penting jadwal tersebut di organisasinya. Lihat prioritas gitu, Kak. Kita harus punya prioritas, tapi ya sama-sama prioritas, cuma ada beberapa hal yang memang harus lebih diprioritaskan. Contoh, di dunia perkuliahan ada tugas yang harus diselesaikan. Apakah kita harus tinggalkan kuliah ini demi organisasi? Kan tidak. Selama itu masih kewajiban dan tugas dunia perkuliahan, ya saya kerjakan dulu, baru saya meranah ke organisasi tersebut. Terus kalau misal sama-sama penting, di sini ada proker yang harus hari-harinya atau kegiatannya, di sini juga ada tugasnya tersebut. Nah, kembali lagi di situ, dunia perkuliahan itu menurut saya wajib atau saya hukumi wajib. Jika memang sama-sama penting, akan saya prioritaskan di kuliah.
di organisasi ini kan tidak hanya kita doang Kak. Jadi biasanya ada wakil, ada anggota bidang dan lain sebagainya. Jadi kita ketika menjadi job atau si yang cukup penting di organisasi tersebut, kita akan memberikan amanah kepada anggota lain untuk dikerjakan. Jadi tidak langsung meninggalkan tanpa ada kabar. Minta tolong. Minta tolong ke teman-teman untuk menyelesaikan job desk tersebut karena memang tidak bisa ditinggalkan. Nah, seperti itu. Kalau memang di dunia perkuliahan bisa ditinggalkan, contoh jam kos nggak ada dosennya, terus atau memang nggak ada tugas dan lain-lain yang cukup berat lah, atau tugas kita sudah selesai, kita akan merujuk ke organisasi tersebut dengan catatan ya memang dunia perkuliahan masih aman untuk ditinggal. Jadi seperti itu. Kalau memang normal, biasanya itu di organisasi ada surat dispensasi untuk kita membuat keringanan lah biar nggak ikut dunia perkuliahan. Tapi ya kita harus lihat juga di dunia perkuliahan tersebut memang penting Atau enggaknya gitu. Misal kayak jam kosong itu katanya anak kuliahan tuh jam kosong sekolah sama kuliah itu beda. Bedanya apa sih Kak? Oke, bedanya jam kos di dunia perkuliahan tuh kalau nggak ada dosen ya udah nggak masuk kelas gitu karena memang nggak ada yang ngajar. Jadi seperti itu. Kalau di sekolah kan jam kos ya tetap di kelas kita. Kalau main ada yang ini itu, nah kita tetap masih di kelas. Tur masih ada absen. Kalau di dunia perkuliahan kalau jam kos ya udah nanti absennya biasanya itu lewat handphone. Online. Nanti ada web sendiri untuk absen di kelas tersebut. Seperti itu. Kadang ada gak sih Kak masa-masa Kak Izal itu kangen pengen balik sekolah lagi sama temen-temen yang mungkin ini di dunia perkuliahannya Kak Izal itu nggak ada temen yang dari SMK. Oke, kalau teman dari SMK memang ya, tapi untuk balik ke dunia sekolah waktu SMK sepertinya tidak. Tapi untuk bertemu dengan teman-teman iya. Karena kita rindukan tuh juga teman-teman momennya bersama teman-teman. Mungkin waktu reuni bisa terus ada dengan guru-guru dan teman-teman mungkin itu. Tapi untuk kembali ke dunia sekolah diri saya tidak. Karena saya mau berkembang terus di dunia perkuliahan, terus untuk perkembangan tersebut kan pastinya kan cukup lama nih Kak. Nah kita harus menyelesaikan itu. Jadi ya pengen cepat-cepat selesai aja gitu. Terus fokus ke dunia pekerjaan. Nah, gitu. Kan ini Kakak baru semester 3 nih. Nah, Kakak tuh pernah kepikiran gak sih masih banyak nanti masih ada KKN, masih ada skripsian, ini. Kakak pernah gak sih kayak ya Allah kayak suwi banget gitu. Ya memang kalau kita pikir itu memang kayak banyak banget di pikiran gitu kan. Kayak nyumpel banget di pikiran. Nah, tapi kalau kita jalanin aja, nanti akan selesai dengan sendirinya. Ketika kita list job desk kita, itu kayaknya rentep dari atas sampai bawah itu rentep. Tapi ketika kita kerjakan dengan senang hati, ya udah kerjain aja. Ternyata nanti selesai dengan sendirinya. Seperti Kak Ina ini sedang mengikuti rangkaian PKL. Rangkaian PKL. Kalau Kak Ina list itu ada ini sampai bawah. Tapi nanti dikerjakan. Kalau enggak sambil mengelis itu sepertinya akan selesai dengan sendirinya. Sama saya juga seperti itu waktu PKL. Ini kok banyak banget ya. Tapi ternyata selesai dengan sendirinya gitu loh. Memang enggak terasa gitu. Kembali ke organisasi nih Kak. Menurut Kakak tuh peran anak muda di organisasi itu apalagi ini Gen Z ya Kak. Seberapa penting sih perannya? Peran anak muda di organisasi seberapa penting? Oke. Gen Z sekarang itu identik dengan gantung mood. Mood sama dunia yang zona nyaman. Itu zona nyaman tuh kalau mau keluar susah banget. Nah, dengan organisasi Gen Z akan tertarik dengan sendirinya untuk keluar dari zona nyamannya, keluar dari kasur, keluar dari melepaskan handphone dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sekarang itu Gen Z tuh untuk bersosialisasi aja itu cukup sulit, cukup susah. Untuk kenal orang baru juga susah. Ada yang memang nggak suka keramaian, terus ada yang gengsi. Jadi beda-beda orang. Itu identitasnya Gen Z. Kalau memang
dia mau ikut organisasi, itu akan cukup merubah pola kehidupannya. Itu akan merubah cara dia bersosial. Itu akan merubah cara dia mengetahui orang-orang lain. Jadi pikirannya tuh nggak kompleks, nanti akan berkembang dengan organisasi tersebut. Sekarang memang banyak Gen Z yang diajak berorganisasi susah, karena yaitu sudah nyaman dengan, Zona nah nyaman. ini loh, dengan Handphone. handphone ini. Terus, Kan ini tuh banyak sekarang tuh lagi ranahnya Gen Z merajalela di kuliah, di sekolah, di masyarakat pun banyak nih Kak. Nah, Gen Z tuh banyak yang kebanyakan tuh orangnya tuh gengsi. Gimana sih caranya mengatasi si gengsi ini hilang? gengsi memang cukup sulit untuk Gen Z sekarang. Banyak sekarang yang gengsi. Kalau saya ya paksa. Pertama, 2 kali, 3 kali harus dipaksakan terlebih dahulu untuk merubah gengsi ini agar nantinya ya biar ternormalisasi untuk kedepannya. Jadi dengan keterpaksaan 1, 2, 3 kali pertama ini nanti akan membawa kebiasaan untuk kedepannya. Jadi dia akan terubah dengan keterpaksaan 1, 2, 3 tadi di awal-awal tadi. Jadi nih, misal Kak Ina males ketemu orang, gengsi lah meh kenalan. Kenalan ini dalam konteks sosial ya. Ini perlu dipaksakan juga. Paksa untuk memang saya itu orangnya bisa gitu loh maksudku. Nah, dengan ini cara 1, 2, 3 ini pertama tadi, nanti ke depannya juga terbiasa, gitu. Kalau saya ya paksa aja gitu. Terakhir nih Kak, kasih motivasi untuk para pendengar, apalagi Gen Z sekarang tuh. Kasih motivasi Kakak biar para Gen Z ini keluar dari zona nyaman. Motivasi. Iya. Motivasi. Kalau bicara motivasi, saya sering mengutip kata-kata dari Buya Hamka. Kurang lebihnya seperti ini. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar bekerja, kerbau di sawah juga bekerja. Kita bukan kera, kita bukan kerbau, tapi kita manusia. Nah, apa yang membedakan kita dengan kera dan kerbau? Kera dan kerbau tidak memiliki dreams. Kera dan kerbau tidak memiliki mimpi. Kita manusia harus punya mimpi, harus punya tujuan untuk melangkah lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau ada kata-kata bermimpilah setinggi langit, jika kamu terjatuh, kamu akan terjatuh di antara bintang-bintang. Kata-kata itu tidak salah, tapi bagi saya itu ya bagian dari kita untuk berproses. Menurut saya, bermimpilah setinggi mungkin. Itu memang hal yang baik, yang benar. Kalau ada orang yang bicara jangan mimpi terlalu tinggi, nanti kamu terjatuh akan sakit. Nah, bagi saya yang salah itu malah ketika kamu bermimpi terlalu rendah, justru malah mimpimu itu terwujud. Nah, itu malah bagi saya itu cukup salah. Jadi bagian mimpi itu juga harus disertai dengan proses. Kalau dalam artian kata-kata Baden Powell, pendiri Pramuka, itu ada seperti ini. Jangan takut mencoba, karena tidak ada yang bisa menggantikan pengalaman. Nah, itu ya bagi saya cukup jadi pelajaran, karena pengalaman adalah bagian dari guru kehidupan. Bagi saya pengalaman juga memberikan pelajaran untuk kita melangkah ke depannya. Dengan pengalaman kita tahu step by step ini, memang pengalaman tidak selalu dari diri kita, bisa juga dari orang lain. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Tapi bedanya ketika kita tahu dengan pengalaman diri sendiri, kita tahu rasanya, kita tahu suka dukanya, kita tahu naik turunnya itu seperti apa, lebih terkenang lah, cara bahasanya seperti itu. Mungkin
bagi saya itu. Mungkin ada lagi tentang motivasi Buya MK itu seperti ini. Jangan takut terjatuh, karena orang yang tidak pernah memanjat adalah yang tidak pernah terjatuh. Jangan takut melangkah, karena orang yang tidak pernah mencoba yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan pertama, kedua, kita dapat membawa pelajaran untuk melangkah untuk ke depan atau selanjutnya. Jadi intinya apa? Saya di sini tidak berbicara tentang keberhasilan. Saya berbicara tentang proses. Bagaimana proses itu akan membawa kita melangkah lebih baik ke depannya, menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Intinya beranilah mencoba, beranilah untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada di depan. Karena dari di depan itu, dari banyaknya rintangan di depan, nanti akan ada pelangi yang menunggu kalian di belakangnya. Jadi proses ini tidak akan sia-sia. Intinya disitulah. Mungkin itu Kak Ina. Makasih banyak ya Kak. Ini Iya. motivasinya sangat memotivasi banget, ini menyentuh sampai relung hati. Biasa saja. Ada gak sih Kak pengalaman atau kesan paling menarik selama Kakak mengikuti organisasi? Mengikuti organisasi. Mungkin pengalaman menarik itu bagaimana saya menemukan jati diri atau menemukan diri saya sebenarnya. Dengan organisasi saya banyak hal, banyak suatu pelajaran bagaimana diri saya itu ini tuh yang dulunya takut di depan. Introvert. Nah, dengan itu saya juga bisa seperti teman-teman yang dulunya saya ingin seperti dia lah. Mungkin seperti itu. Ternyata organisasi itu bisa menemukan jati diri ya Kak. Nah, bagi saya organisasi adalah rumah kedua setelah rumah orang tua. Tapi ada Kak orang yang benar-benar gak mau benar-benar gak mau mengikuti organisasi sama sekali karena dia gak mau mengenal orang baru. Yaitu pilihan ya, kembalinya ke pilihan. Memang pengalaman nggak selalu tentang organisasi, ada dunia kerja. Nah, kalau dia mau berkembang di dunia kerja juga tidak apa-apa, tidak masalah, karena memang itu pilihan dia. Nah, intinya bagaimana dia di dunia kerja dan bagaimana dia di organisasi, itu sama-sama memberikan dampak lah. Nah, tapi kan kembalinya ke pribadinya masing-masing. Apakah orang itu nantinya bekerja juga baik atau cara bekerja bertanggung jawab atau tidak. Nah, tapi dunia pekerjaan ini kan sering diterjuni setelah dunia sekolah. Tapi organisasi kan sebelum. Nah, dengan ikut organisasi di sebelum ini kita tuh juga mempersiapkan diri kita untuk terjun ke dunia kerja. Nah, itu mungkin pilihan orang masing-masing. Tapi kembali ke pribadi masing-masing. Kita mau mempersiapkannya itu sebelum apa ketika hari H. Nah, alangkah baiknya kan sebelum nih Kak. Jadi dengan sebelum pas waktu hari H itu lebih matang. Dengan terpaan-terpaan ini sebelum hari H-nya atau sebelum waktunya, kita juga nantinya akan terbiasa dengan rintangan tekanan yang dimiliki karena organisasi tadi kembali di situ. Terima kasih banyak ini Kak. Obrolan hari ini sangat membuka wawasan. Terima kasih banyak Kak Fahlul Izal sudah menjadi narasumber di podcast Miftahul Ulum TV di segmen Q&A bareng Ina. Sampai jumpa di episode selanjutnya.